Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada mata kuliah komunikasi politik yang saat ini digelar secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pada kali ini merupakan pertemuan kedua. Kita akan mendiskusikan tentang model komunikasi politik ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah baca di slide atau di beberapa buku tentang komunikasi politik, model komunikasi politik itu merupakan salah satu bentuk dari konsep ataupun upaya untuk mengejawantahkan, upaya untuk mengaplikasikan komunikasi politik itu kan dalam penerapannya baik di ranah komunikasi maupun di ranah offline ya, maupun di ranah online maupun di ranah offline, di mana di dalam model komunikasi ini kan bagaimana menunjukkan seorang politisi itu menggunakan media ya kan, menggunakan media bisa 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 media konvensional seperti media massa, online, koran, majalah, televisi, dan lain sebagainya, juga dengan menggunakan media baru seperti media sosial. Bisa juga dengan menggunakan media yang sangat konvensional seperti poster, pamflet, dan lain sebagainya. Jadi model komunikasi adalah bagaimana cara gitu kan seorang politisi, seorang pemimpin, ataupun seorang tokoh masyarakat atau kita itu dalam menyampaikan komunikasi politiknya kepada publik. Model komunikasi yang populis yang paling terkenal itu ya adalah model komunikasi hybrid ya, yaitu mengkombinasikan antara komunikasi media massa dengan komunikasi online ya, menggunakan antara televisi dengan media digital. Selain itu ada model komunikasi interaksi simbiolik, itu bagaimana seorang pemimpin itu hadir dengan ikon-ikon seperti ikon gemoy, kemudian ikon dia adalah pemimpin dari kalangan Gen Z, kemudian dia adalah pemimpin yang berbasis kepada agama, dia misalnya seorang kiai atau putra kiai, gus dan lain sebagainya dengan simbol-simbol tertentu, dengan interaksi simbiolik bersifat simbolik itu, maka publik akan mengetahui dan mengasosiasikan dia dengan kelompok-kelompok tertentu ataupun figur-figur tertentu. Kalau seperti dalam komunikasi yang diungkapkan oleh Brand Meissner itu kan ada model komunikasi yang bersifat political organize, kemudian adalah political organize itu adalah bagaimana dia menggunakan sistem politik yaitu partai politik, kemudian ada bagaimana politisi itu menggunakan media baik media sosial maupun media konvensional. Selain itu juga bagaimana politisi itu juga menggunakan model komunikasi politik berupa masyarakat. Dia bisa menggunakan political participation di situ, mendekati komunitas, mendekati pengajian ibu-ibu, mendekati kelompok petani, misalnya kelompok nelayan, dan lain sebagainya. Tetapi pada penelitian kali ini, saya akan membahas lebih spesifik, yaitu bagaimana seorang aktivis itu menjadi political climber. Jadi, bagaimana sih seorang aktivis itu kan membangun model komunikasi politiknya itu dalam membangun karir politiknya. Kan kita ketahui bahwa sebagian besar sebagian besar politisi di Indonesia itu umumnya memiliki latar belakang dia politis, ya, dia memiliki belakang aktivis. Jadi politisi memiliki sebagian besar memiliki latar belakang aktivis, selain itu dia memiliki latar belakang dari dinasti politik, ayahnya politisi, ayahnya gubernur, ayahnya wali kota, ayahnya presiden, jadi dia memang dari keluarga politik. Selain itu dia juga berasal dari ranah uh, orang kelompok berseragam ya. Kelompok berseragam itu bisa juga dia tentara, bisa juga polisi. Jadi dia memiliki jaringan-jaringan akar yang berseragam. Jadi ada tiga jenis politisi yang ada di Indonesia, tetapi kita akan mendiskusikan pada pertemuan hari ini adalah aktivis, aktivis sebagai political climber. Apa itu sebenarnya political climber? Political climber itu pernah diungkapkan oleh Adar itu pada risetnya pada tahun 2019, itu dia membandingkan antara political climber sama political parsutis. Jadi dia antara kelompok orang yang disebut dengan pendaki politik dan orang yang disebut dengan terjun payung, penerjun payung. Kalau penerjun payung adalah merupakan kelompok politisi yang berasal dari generasi ataupun berasal dari keluarga politik ya. Seperti kita ketahui di Indonesia, dinasti politik itu sudah sangat kental, apalagi di beberapa provinsi di Indonesia ataupun presiden ataupun partai politik itu umumnya juga dikuasai oleh
oleh dinasti politik. Tetapi political climber ini merupakan antitesis atau kebalikan dari para political parasutis. Political climber ini adalah mereka, ya kan, those who the way made your way to rising up the ranks. Jadi mereka yang membangun jalan, membangun tingkatan sendiri, membangun jalan sendiri, membangun membangun pondasinya sendiri, membuat jalannya sendiri untuk menjadi seorang politisi. Kalau di dalam bahasanya kalau di dalam bahasanya orang-orang politisi di kalangan PDIP itu adalah mereka akan disebut dengan Korea, yaitu mereka yang siap melenting, mereka yang siap siap apa ya, siap berbakti, mereka mereka siap mengabdi dengan tujuan untuk membangun karir politiknya. Mereka disebut dengan political climber, dan di mana-mana kebanyakan political climber ini mereka merangkak dari bawah, mulai dari aktivis, baik di aktivis di mahasiswa, kemudian dia masuk ke aktivis partai, kemudian dia menjadi staf tenaga ahli, dia menjadi tenaga ahli di DPR, mungkin dia tidak tenaga ahli di kementerian dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan menjadi settle menjadi politisi. Jadi mereka memiliki beberapa jalan, memiliki beberapa jalan, memiliki beberapa cara untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menjadi politisi. Ketika menjadi politisi, maka tujuan utamanya adalah dia berkuasa. Selanjutnya, political climber ini kalau dalam penelitian yang dikemukakan yang sangat lama di 1957 oleh Gilas itu diungkapkan bahwa mereka adalah kelompok yang membentuk kelas baru. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya, di negara-negara yang berbasis sosialis seperti di Eastern Europe, di negara-negara Eropa Timur yang berbasisnya komunis sosialis, mereka adalah kelompok political climber yang berangkat dari birokratik kelas. Mereka adalah kelompok birokratis, tapi mereka ingin mencapai politik tertingginya, menjadi seorang pemimpin itu dengan cara political climber. Jadi mereka membuat berusaha bertahan dalam pekerjaannya, membangun karirnya untuk mengikuti berbagai tahapan-tahapan untuk bisa mencapai puncak tertingginya sehingga mereka bisa memiliki kekuatan, mereka juga memiliki privilege karena apa yang mereka usahakan itu tidak mungkin istilahnya hasilnya akan dikhianati karena mereka memiliki prinsip seperti itu di dalam new class tersebut. Kemudian di beberapa tipologi seperti diungkapkan Stephen Fallocci di penelitian di tahun 2012 ada beberapa tipologi para aktivis yang berusaha membangun dirinya dengan cara memanjat gitu ya. Yang pertama itu middle class aktivis. Middle class aktivis itu mereka yang membangun karirnya dengan upaya menjadi dirinya seorang profesional. Middle class aktivis ini biasanya mereka yang menjadi tenaga ahli, mereka menjadi staf ahli di kementerian, mereka bekerja kepada anggota partai tertentu, kemudian mereka menjadi staf di fraksi anggota DPR tertentu, mereka menjadi staf ahli di kementerian tertentu, sehingga mereka istilahnya tanda kutip itu menjadi bawahan langsung atau tanda kutip menjadi kader yang akan langsung bisa naik gitu kan di suatu saat atau di pemilu nanti karena mereka sudah berpengalaman, mereka sudah terdidik dan mereka sudah mendapatkan fasilitas ini dan itu. Selanjutnya ada working class aktivis. Working class aktivis itu umumnya mereka yang bekerja itu bergerak di ranah working class root. Jadi mereka bergerak di ranah ranah akar rumput. Working class aktivis biasanya mereka itu bukanlah aktivis yang bertugas sebagai staf ahli di kementerian, DPR dan lain sebagainya, tetapi mereka menjadi aktivis di level level kecamatan, kabupaten, pedesaan dan lain sebagainya. Mereka adalah aktivis organisasi, bisa organisasi keagamaan, bisa organisasi partai, ada organisasi kepemudaan, bisa juga organisasi lembaga swadaya masyarakat. Tetapi mereka memiliki ikatan dan mereka menjadi aktivis itu karena dibayar, karena di situ ada uangnya, karena di situ ada upaya. Walaupun di situ kerap disebut dengan sukarelawan, tapi sukarelawan dalam tanda kutip. Selain itu ada low income aktivis. Low income aktivis itu biasanya aktivis yang turun naik ataupun tenggelam kemudian atau naik itu aktivis yang memang kehidupannya itu ya hanya berdasarkan panggilan.
misalnya panggilan ketika pemilu, misalnya saya sebagai seorang konsultan politik yang biasanya canvassing di beberapa daerah-daerah gitu kan, di daerah-daerah di Banten, kemudian daerah Jawa Tengah, di Jawa Barat, di situ saya akan menghubungi low income aktivis. Mereka adalah aktivis atau relawan-relawan yang memang bekerja pada musim-musim kampanye, musim-musim pemilu yang bersifat sporadis, sporadis aja. Jadi mereka bayarannya itu mereka ya hanya berbasis pada itu apa istilahnya berbasis kepada proyek tertentu, berbasis pada program tertentu untuk membantu dan mereka lebih mengarah kepada low income activist. Itu adalah mereka yang lebih bekerja hanya bersifat serabutan. Jadi ini tipologi yang berbasis kepada riset dan memang itu sudah terbukti di lapangan, terutama di Indonesia juga melakukan seperti itu. Sebenarnya aktivis itu juga mereka memiliki political capital. Jadi setiap orang atau mahasiswa, teman-teman itu juga diwajibkan atau kan disarankan itu memiliki capital. Jadi di dalam dirinya, capital seorang mahasiswa itu kan bukan hanya dengan statusnya dia seorang intelektual, seorang sarjana yang bisa menganalisis, dia bisa kritis, bisa bekerja dengan problem solving sehingga bisa bekerja di ranah-ranah profesional bukan hanya sesuai dengan bidangnya tapi bisa di luar bidangnya karena dia sudah terbiasa memiliki pola pikir yang berbasis kepada riset dan berbasis kepada problem solving atau pemecahan masalah sehingga dalam dengan demikian, maka kemampuan soft skill ya, soft capital seperti public speaking, kemudian kemampuan untuk digital mengedit video, kemudian kemampuan untuk bisa menjadi talent di video dan lain sebagainya itu juga menjadi kemampuan plus bagi mahasiswa. Tetapi mahasiswa juga bisa menjadi aktivis, aktivis di himpunan, aktivis di politik, aktivis di organisasi intelektual, aktivis di organisasi misalnya ekstra kampus, itu juga menjadi modal politik. Kemampuan politik itu apa model kapital itu menjadi upaya itu kan, upaya untuk bisa bagi seorang aktivis untuk bisa masuk ke dunia politik, masuk ke buah sistem partai politik, masuk menjadi sistem di DPR, sistem di pemerintahan karena dia memiliki basis elektoral. Elektoralnya itu apa? Elektoralnya berbasis mahasiswa. Dia memiliki kelebihan-kelebihan apa ya, memiliki kelebihan-kelebihan pola pikir karena dia sudah terbiasa berpikir dengan pola pikir yang kritis, pola pikir yang politis, pola pikir yang pragmatis, sehingga maka dia mudah gitu kan dalam memobilisasi massa, mudah dalam menggerakkan massa, mudah dalam upaya permainan-permainan politik sehingga tidak terjebak dalam stagnasi ataupun bias-bias politik yang sangat penuh dengan jebakan. Kemudian bagaimana dengan Indonesia ini penelitian yang dilakukan oleh Lee di tahun 2016 bahwa aktivis di Indonesia itu memang sudah bisa dikatakan sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan ini ya di dalam dunia politik karena dalam long term political involvement reformasi di era youth Indonesian democratic level activist and political implication being young in Indonesia. Jadi ketika kita ketahui banyak sekali politisi aktivis-aktivis itu masuk ke dunia politik baik di tingkat kecamatan, desa, kabupaten maupun di tingkat pusat itu karena sudah sudah dibidik, jadi sudah ada headhunternya. Jadi masing-masing partai politik akan membidik kader-kader yang tertentu untuk ditarik ke partainya untuk menjadi aset atau menjadi kader di masa depannya. Dengan demikian partai politik ataupun politisi senior sudah membangun itu kan kadernya. Kita ketahui ketika kita ingin menjadi seorang politisi maka otomatis atau hal yang paling umum adalah kita mendekat kepada politisi senior, kita menjadi staf ahlinya, kita menjadi tenaga ahlinya, kita mendekat, kita belajar di sana, kemudian kita melekatkan diri dengan di sana dengan partainya, istilahnya kita bekerjasama dengan dia, kemudian kita menjadi loyalisnya, menjadi kadernya hingga suatu saat kita akan diberikan posisi, akan diberikan jatah jatah kursi elektoral untuk bisa bangkit sendiri dan itu sudah menjadi hal yang sangat lazim. Kemudian kemampuan seorang aktivis dia menjadi kelebihan bagi seorang partai politik itu karena mereka memiliki modal yang paling utama yaitu mobilize jadi mampu memobilisasi seperti yang saya tadi ucapkan mobilisasi itu mobilisasi bersifat elektoral
Ya, mobilisasi itu kan yang pertama elektoral, dia mampu nggak meraih memanfaatkan dukungan dari grassroots yang menjadi basisnya. Jadi kita ketahui bahwa ketika menjadi aktivis itu apa bersifat aktivis keagamaan atau aktivis sosial ataupun aktivis ke masyarakat itu kita adalah upaya membangun grassroots yang sangat kuat sehingga kita bisa memiliki peluang untuk bisa naik ke anak tangga berikutnya. Selain itu, aktivis juga memiliki mobilisasi sama aktivis, mereka memiliki penggerak demikian, memiliki penggerak yang lainnya, dia menjadi motor yang bisa terus terus bergerak sehingga ideologi suatu partai itu bisa terus terekam, terpatri di kalangan anggota. Itu semua mobilisasi dengan memiliki satu tujuan yaitu influence, yaitu memiliki pengaruh. Kenapa politik itu tujuannya itu pengaruh bagaimanapun bagaimana seorang politisi itu adalah tujuannya untuk mempengaruhi publik, untuk mempengaruhi masyarakat, untuk memilihnya, untuk memberi dukungan, untuk memberikan semacam apa ya, semacam kekuatan-kekuatan pendorong bahwa ketika seorang politisi itu tanpa memiliki loyalis, tanpa memiliki pengaruh, maka dia akan semakin pudar. Caranya seperti apa? Kalau di Indonesia itu kan adalah model berbasis legacy dari keluarga seperti seperti dinasti politik, kemudian ada yang model klientelisme, klientelisme di mana dia membangun rombongan-rombongan politik, membangun basis-basis yang bersifat transaksional, kemudian ada politik yang bersifat bersifat identitas seperti yang bersifat saya memilih dia karena dia anaknya kiai, saya memilih dia karena dia adalah seorang gus, dia memilih dia karena dia adalah seorang pendeta atau keluarga dari pendeta terkenal. Jadi ada identitas-identitas yang dimainkan. Kemudian politik itu seperti yang diungkapkan oleh Tomsa dan Jeniarsi dalam penelitiannya di Indonesia, itu aktivisme itu selalu bermain pada elektoral, politik elektoral, dan cenderung less formalized in movement politik. Tetapi dalam penelitiannya ini agak sedikit kontradiktif ya dengan pernyataan saya sebelumnya dan penelitian-penelitian sebelumnya, karena banyak juga aktivis itu juga tidak bergerak di dalam movement movement politik. Jadi dia mereka tidak terlalu memformalkan dalam suatu gerakan-gerakan politik, tetapi ada juga itu mereka lebih fokus kepada elektoral. Elektoralnya itu basisnya kepada wilayah, dia kuat di wilayah tertentu, dia kuat di wilayah Jawa, dia kuat di wilayah Sumatera, umumnya itu karena faktor etnis atau faktor ras tertentu. Ini adalah contoh bagaimana kasus aktivis itu yang menjadi politis. Itu adalah misalnya LKPN di BPPKB itu merekrut mantan ketua BEM itu jadi instruktur kaderisasi. Jadi karena Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB itu adalah mantan aktivis, ya kan mantan aktivis dulu mahasiswa, dia juga menjadikan itu kan kader-kadernya, itu kader-kadernya sebagai mantan ketua BEM, aktivis di PMII, aktivis di kalangan mahasiswa itu menjadi kader-kader di Partai Kebangkitan Bangsa. Dan rekrutmen tersebut itu terus berjalan dengan tujuan upaya membangun membangun keberlangsungan sustainability di dalam politik sehingga politik itu akan berlanjut dan tidak mati. Ini contohnya aktivisnya menjadi politikus seperti kasus Valdo Maldini ya. Jadi ini mantan ketua BEM UI yang dulu terkenal kritis dan lain sebagainya juga ujung-ujungnya juga dia menjadi aktivis dan masuk ke pemerintahan. Dan itu bukan hanya satu, termasuk banyak. Apalagi cerita misalnya ini Gibran dari ketua BEM UGM itu kan juga cerita menjadi ketua wakil ketua umum PKB. Dengan demikian itu kita bisa membuat suatu sintesis, ya kan, suatu kesimpulan bagaimana sih model komunikasi politik, political climber di kalangan aktivis di Indonesia. Jadi basis mereka itu yang pertama itu memanfaatkan grassroots. Jadi memanfaatkan grassroots itu seperti apa? Grassroots itu kalau dalam teorinya Big Brain Brian McNair itu kan seperti citizen ya grassroots. Jadi akar rumput bagaimanapun seorang politisi itu harus dekat dengan masyarakat secara langsung. Tidak bisa dia ujuk-ujuk datang dengan di media sosial semata, tetapi grassroots yang tanpa grassroots. Bisa saja dia akan tampil seperti itu, tetapi dukungannya tanpa memiliki loyalitas, hanya bersifat bersifat viralitas dan lebih bersifat ya saya suka dia ya udah karena faktor viral dia populer dan lain sebagainya. Tetapi akar akar rumputnya tidak mengetahui seperti itu sehingga politik jangka panjangnya bisa dipertanyakan. Yang kedua itu adalah networking. Networking itu
Para aktivis memiliki jaringan networking yang sangat kuat. Mereka terbiasa dengan diskusi dengan berbagai kelompok. Mereka terbiasa membangun jaringan dengan banyak pihak dan banyak orang sehingga networknya itu kuat. Selain itu mereka memiliki senioritas ya. Mereka memiliki senior yang di partai politik, di pemerintahan dan lain sebagainya dan jaringan itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada political activism. Jadi mereka itu melakukan political activism. Mereka sering demo, misalnya sering sering tampil di media, mereka sering mengkritik pemerintah dan lain sebagainya. Dan kita ketahui seperti banyak politisi itu mengkritik DPR dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya mereka menjadi anggota DPR dengan dalih mereka ingin memperbaiki dari dalam dan lain sebagainya. Dan itu menjadi hal yang sangat wajar dan menjadi hal yang sangat lazim. Yang tidak kalah penting adalah patronis loyalis. Jadi seorang pemimpin itu harus membangun patronis loyalis. Dia adalah seorang patron. Dia adalah seorang yang figur yang bisa diteladani, figur yang bisa membawa aspirasi masyarakat, figur yang bisa membawa perubahan dan lain sebagainya. Itu saya kira penjelasan tentang political climber. Jadi teman-teman saya menjelaskan tentang tugas pertama ini pengganti UTS. Nanti mulai minggu depan teman-teman boleh mengumpulkan deadline-nya itu sekitar seminggu atau pertemuan pertemuan keenam lah atau pertemuan ketujuh. Jadi biar tidak terlalu apa namanya tidak terlalu lama mendekati UTS sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugas lain. Tugasnya itu analisis kasus, studi kasus berkaitan dengan komunikasi politik. Jadi boleh kebijakan pemerintah, boleh kebijakan organisasi, boleh personal branding politikus tertentu, boleh isu tertentu, ataupun boleh kurun waktunya itu minimal 5 tahun lah ya, apa 3 4 tahun terakhir. Jadi biar tidak terlalu lama. Kalau bisa itu isunya kekinian. Hasilnya itu ada dua, itu bersifat paper dan reels. Jadi teman-teman tidak menghasilkan paper karena kalau paper itu kan cenderungnya ya hanya itu aja bisa ditebak gitu kan ya. Tetapi saya ingin menekankan teman-teman memiliki komunikasi karena ini mahasiswa komunikasi, jadi memiliki kemampuan komunikasi di media sosial yang apa ya terbukti dan tangguh gitu kan dan bisa bisa apa namanya ya bisa menjadi portofolio jadi bisa membuat reels dalam papernya jangan panjang-panjang tidak perlu ada logo kampus tidak perlu ada nama cukup nama dan NIM aja di atasnya jadi terdiri bisa 1 halaman saja cukup maksimal 2 halaman tidak boleh lebih kalau lebih bisa ya cenderung akan mengurangi nilainya karena saya tidak terlalu suka saya lebih suka yang memang singkat-singkat aja karena ini kan bukan mata kuliah metode penelitian jadi kuliahnya lebih bersifat apa ya speak up your mind. Jadi paragraf pengantarnya bisa 1 atau 2 paragraf, kemudian ada teorinya. Ini wajib teori politik, boleh diambil cari di jurnal, boleh cari di buku. Teorinya ada referensinya di situ, teorinya menurutnya siapa dan lain sebagainya. Kemudian teori tersebut minimal 3 paragraf, boleh 1 atau 2 lah, bisa 3 paragraf dijelaskan dengan gamblang. Kemudian di situ ada analisisnya teman-teman. Jadi ada analisis. Dalam analisis itu diungkapkan menurut saya, dalam pandangan saya, dalam analisis saya, dan lain sebagainya. Jadi menekankan kata saya. Jadi mendengarkan kata saya. Dan tidak boleh menggunakan AI dalam analisis. Kalau di dalam dalam teorinya boleh menggunakan bantuan refleksi dan lain sebagainya untuk mencari teori-teori yang bertepatan dengan kasus tersebut. Nanti studi kasus tersebut teman-teman divideokan ya, divideokan boleh ditambahi dengan mode AI, boleh ditambahkan dengan video-video kombinasi yang lain yang mendukung, boleh ditambahkan teks, subtitle dan lain sebagainya dan diupload di YouTube Short dan di tag ke 100% Authentic ID itu di akun itu untuk model penilaian sehingga bisa lebih cepat dan rilisnya dibuat semenarik mungkin dan dengan durasi maksimal 60 detik. Saya kira itu penjelasannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan jika kurang jelas. Pak, saya mau izin bertanya. Silakan, silakan. Untuk tugas yang tadi, berarti yang Reels-nya ini menjelaskan dari kasus yang kita ambil. Berarti untuk maksimal durasinya di 60 detik, gak boleh lebih dari 60 detik ya, Pak? Iya, 60 detik aja. Dengan tujuan itu memang ininya aja, nggak perlu menyampaikan teorinya, menyampaikan sedikit pengantar pengantar aja kasusnya tentang apa, kemudian bisa ini apa istilahnya dieksplor lagi dengan analisismu sendiri yang versi visual. Boleh ditambahkan dengan data-data jika memang pengen, boleh ditambahkan dengan apa animasi-animasi yang menarik, boleh ditambahkan dengan musik. Dengan tujuannya itu kan apa istilahnya apa yang kita tulis, apa yang kita
apa yang kita teliti, apa yang kita sampaikan itu bisa didiseminasikan atau disampaikan kepada publik sehingga banyak orang yang mengetahui gitu. Jika teman-teman malu untuk upload di YouTube pribadi, boleh menggunakan YouTube kelas. Jadi boleh menggunakan YouTube kelas dan upload di situ. Dan nanti linknya silakan dikirim di ada linknya juga nanti di mode di MyBase akan saya buat dua, yaitu pengiriman link dan pengiriman ada untuk untuk teksnya. Jadi hanya 60 detik, tidak boleh lebih sampai 5 menit. Presentasi itu nggak perlu sampai presentasi. Hanya menyampaikan ininya aja, insight-nya aja apa yang kalian ungkapkan di paper tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain atau kurang jelas? Ya, jika tidak ada saya tutup. Sudah jelas. Ya, ya, jika tidak ada boleh bertanya di WA personal ataupun di WA grup. Terima kasih banyak, saya tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya, saya tutup. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.